Ketiga teratai hitam itu melesat melintasi langit dan akhirnya bertabrakan dengan bayangan besar yang ditutupi oleh lapisan magma. Anehnya, pada saat benturan itu tidak ada suara yang memekakan telinga. Cahaya hitam menyembur keluar seperti cairan dan akhirnya bergerak di sepanjang lapisan magma dengan kecepatan yang mengejutkan, mengikis lapisan tersebut di sepanjang jalan. Dimanapun cairan hitam itu menyentuh, magma langsung padam dan perlahan mereda. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, tetapi korosi yang senyap itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah tubuh surgawi api Liu Ming telah menjadi kaku. Matanya yang membara menatap cahaya hitam yang menyebar seperti tinta di tubuh raksasanya. Di kedalaman matanya, kengerian yang intens dapat terlihat. Dia menyadari bahwa tubuh surgawi api surgawi miliknya dengan cepat kehilangan kekuatannya di tempat-tempat di mana cahaya hitam telah menyebar. Tampaknya bahkan tubuh surgawi berdaulat pun terkontaminasi. Sialan, susunan spiritual apa ini? Kepanikan muncul dari hati Liu Ming. Saat itu, dia mengatupkan giginya erat-erat, dan suara gemuruh yang dalam keluar dari tenggorokannya. Energi spiritual di sekitarnya mulai mendidih, dan lebih banyak magma menyembur keluar dari tubuh surgawi api surgawi. Magma itu melesat ke arah cahaya hitam yang aneh dan menyebar seperti semburan magma. Kedua kekuatan itu bertabrakan keras satu sama lain dan kabut putih pun meledak. Magma merah melepaskan kekuatannya yang dahsyat dengan liar dalam upaya untuk melenyapkan cahaya hitam yang seperti cairan, tetapi cahaya hitam itu terus bergerak mendekat seperti belatung yang memakan mayat. Magma itu tampaknya tidak kuat, tetapi masih terus menggerogoti aliran magma sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang lambat namun stabil. Mu Chen menyaksikan kejadian itu dengan tatapan dingin. Kemudian segelnya berubah lagi, dan suara rendah keluar dari mulutnya. Korosi teratai hitam. Saat segelnya berubah, laju korosi cairan hitam tiba-tiba meningkat. Dalam rentang belasan napas, setengah dari tubuh surgawi api surgawi yang besar terkontaminasi dengan warna tinta. Energi spiritual di dalam bagian-bagian ini benar-benar lenyap. Wajah Liu Ming dipenuhi kengerian. Akhirnya, dia takut dan mencoba mundur tetapi menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia berteriak tergesa-gesa, "Nak, kamu berani menyakitiku? Apakah kamu tidak takut bahwa aula Tianshuanku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia?" Mu Chen tidak peduli dan mengabaikannya. Kecepatan korosi meningkat. Melihat ancamannya tidak hanya sia-sia, tetapi malah membuat Mu Chen semakin bertekad untuk membunuhnya. Suara Liu Ming dengan cepat menjadi lebih patuh, dan dia berkata, "Tunggu, kali ini aku mengaku kalah. Aku akan memberimu daun dewa abadi dan seni gajah 9 naga 9. Dia menatap Mu Chen. Namun, mata hitam Mu Chen dipenuhi dengan ejekan. Mu Chen tampak seolah-olah sedang mengejek tindakan bodoh Liu Ming. "Sekarang setelah kamu mengatakan ini." Mu Chen perlahan mengangkat telapak tangannya yang ramping, lalu mengepalkannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Kau benar-benar sebodoh keledai." Karena mereka sudah menjadi musuh, Mu Chen tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia tahu melakukan hal itu akan mendatangkan banyak masalah baginya. Klan di belakang Liu Ming memang cukup kuat untuk menempatkannya dalam kesulitan yang serius. Jadi, karena dia memiliki kesempatan, dia tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa kejadian semacam ini dapat diselesaikan dengan damai. Cahaya hitam seperti cairan itu menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, cahaya itu bergerak ke atas sepanjang leher tubuh surgawi api surgawi dan kemudian menyebar ke seluruh wajahnya, menutupi tubuh surgawi yang besar itu sepenuhnya. Tubuh surgawi api surgawi langsung mengeras. Mulut Liu Ming hendak mengaum dan mengancam tetapi tiba-tiba menjadi kaku. Energi spiritual di sekitarnya yang awalnya mendidih juga segera tenang. Tubuh surgawi api surgawi yang dulunya agung berubah menjadi sepotong batu hitam dan dingin seperti lava yang telah padam. Tidak ada energi spiritual yang dapat dirasakan. Melihat raksasa batu yang dingin dan gelap itu, sedikit rasa dingin muncul di mata Mu Chen lagi. Dia menghentakkan kakinya dan energi spiritual ungu yang mengembun di telapak tangannya seperti badai tiba-tiba terbang keluar. Niat membunuh melonjak dalam energi spiritual. "Berani sekali kau." Tepat saat Mu Chen menunjukkan niat membunuhnya, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Wajah lelaki tua berjubah hitam yang ditahan oleh Jiu Yu menjadi gelap. Jelas, dia tidak menyangka Liu Ming benar-benar kalah dari Mu Chen. Orang tua berjubah hitam itu mundur dengan cepat dan ingin melancarkan serangan ke Mu Chen. Jika sesuatu terjadi pada Liu Ming, kepala aula Tianshuan Hall pasti tidak akan membiarkannya pergi.
Namun, saat dia mundur, terdengar suara, hump, yang dingin. Di langit, hembusan angin kencang bertiup, dan sayap awan yang terbakar dengan api ungu jatuh dari langit. Awan itu menghantam lelaki tua berjubah hitam itu seperti sambaran petir seolah-olah langit terbelah. Fluktuasi mengerikan yang jatuh dari atas menyebabkan ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Dia tidak berani mengabaikan serangan itu karena api ungu yang menakutkan. Kalau dia terkena secara langsung, meski dia adalah penguasa kelas 5, dia pasti akan menderita luka serius. Oleh karena itu, lelaki tua berjubah hitam itu hanya bisa menggertakkan giginya dan menepuk telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi tangan besar yang terbuat dari energi spiritual dan bertabrakan dengan sayap awan yang jatuh. Badai energi spiritual yang dahsyat menyebar. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu dihentikan oleh Jiuyu, Mu Chen sudah muncul di depan raksasa magma yang telah padam itu. Telapak tangannya, yang berisi sejumlah besar energi spiritual, menghantam dada raksasa itu seperti sambaran petir. Energi spiritual yang dahsyat mengamuk di bawah telapak tangan Mu Chen bagaikan air pasang. Di bawah pengaruh energi spiritual, retakan mulai menyebar dengan cepat di dada raksasa magma yang kaku. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh tubuhnya terpengaruh dan akhirnya, ia benar-benar hancur berkeping-keping dengan suara keras. Batu-batu hitam yang hancur beterbangan di mana-mana. Di dalam magma raksasa, cahaya redup juga melesat keluar dengan panik, dan sosok di dalamnya memuntahkan banyak darah. Akhirnya, dia terlempar ke sebuah gunung, dan kekuatan yang mengerikan itu bahkan menyebabkan puncak gunung itu hancur berkeping-keping. Sosok itu dengan cepat tertutup oleh bebatuan. Mu Chen berdiri di udara dan menatap gunung yang hancur itu tanpa emosi. Sambil menggerakkan tubuhnya, dia muncul di atas gunung, lalu melambaikan lengan bajunya, dan semua batu terlempar keluar. Batu-batu itu beterbangan, memperlihatkan sosok yang babak belur dan berdarah di dalamnya. Dia berbaring di antara batu-batu yang pecah, tampak lemah dan pucat, dan menatap dengan ekspresi ngeri ke arah Mu Chen yang perlahan turun ke arahnya. Sepertinya tubuh surgawi api surgawi milikmu tidak sekuat yang kau bayangkan, kata Mu Chen tanpa nada sambil menatap Liu Ming yang ketakutan. Mata Liu Ming dipenuhi dengan kekejaman. Mu Chen mengabaikan tatapannya. Melambaikan tangannya, gelang biji mustard di pergelangan tangan Liu Ming jatuh ke telapak tangannya. Meskipun dia tidak membukanya, dia tahu bahwa daun dewa abadi dan seni gajah 9 naga 9 akan ada di dalamnya. Malaikat keberuntungan. Kau benar-benar orang baik, terima kasih. Mu Chen melambaikan gelang di tangannya ke arah Liu Ming dan tersenyum mengejek. Liu Ming sangat marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Ia menatap Mu Chen dengan tatapan tajam dan berkata dengan suara serak, kau benar-benar berpikir bahwa membunuhku semudah itu? Aku adalah kepala aula berikutnya dari aula Tianshuan. Suaranya penuh dengan kekejaman dan ejekan. Mu Chen sedikit mengernyit, dan niat membunuh melintas di matanya. Tanpa ragu, dia menepuk telapak tangannya, dan semburan energi spiritual yang mengerikan mengalir deras ke arah kepala Liu Ming. Melihat apa yang terjadi, Liu Ming tiba-tiba meraung, penatua manusia iblis, kau masih tidak ingin muncul. Kau ingin menunggaku dibunuh olehnya. Mata Mu Chen menyipit sedikit, tetapi telapak tangannya bergerak lebih cepat dan lebih kuat. Namun, saat telapak tangannya hendak mengenai kepala Liu Ming, dia tidak bisa lagi menurunkan telapak tangannya. Seolah-olah ruang di sekitar Liu Ming telah membeku. Ekspresi Mu Chen berubah drastis. Anak yang kejam sekali. Jika kau membunuhnya, aku tidak akan bisa menjawab pertanyaan kepala aula. Sebuah suara tua dan tanpa nada terdengar tiba-tiba di dekat telinga Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Di langit di atas reruntuhan, seorang lelaki tua dengan kemeja abu-abu yang kurus kering berdiri di udara. Mu Chen bahkan tidak tahu kapan dia muncul. Lelaki tua berbaju abu-abu itu menatap Mu Chen dengan pupil matanya yang abu-abu. Tatapannya akan membuat siapapun merasa takut tak terkendali. Itu. Orang tua berbaju abu-abu yang muncul tiba-tiba itu tidak hanya menyebabkan raut wajah Mu Chen berubah drastis, tetapi juga menyebabkan ekspresi peri rubah hati dan pria paruh baya yang tengah mengamati pertempuran secara diam-diam di puncak gunung yang jauh berubah tak berdaya. Itu adalah tetua manusia iblis, salah satu dari 3 tetua dari Balai Tianshuan. Dia sebenarnya telah diam-diam melindungi Liu Ming selama ini. Sungguh tak terduga, kata peri rubah hati dengan ekspresi serius di wajahnya.
Pria parubaya itu juga tampak sangat takut. Tetua manusia iblis itu terkenal bahkan di benua Tianluo. Dia adalah penguasa kelas 8 dan juga memiliki status tinggi di Aula Tianshuan. Anak itu tidak bisa melarikan diri kali ini. Pria parubaya itu mendesah dengan simpati. Karena tetua manusia iblis telah muncul, pertempuran pada dasarnya sudah berakhir. Seorang berdaulat kelas 8 jauh melampaui apa yang dapat mereka tangani saat ini. Mu Chen menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu, matanya menyipit. Detik berikutnya, dia mundur cepat dan berteriak, "Lin Jing, lari!" Di langit tak jauh, Lin Jing melihat pemandangan itu dan segera mundur. "Karena kau ingin dia pergi, aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Lelaki tua berbaju abu-abu itu tersenyum. Ia melangkah keluar dan muncul tepat di depan Lin Jing. Lalu tangannya yang kurus menamparnya pelan. Wajah Lin Jing menjadi pucat. Seorang penguasa kelas 8 bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Karena itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menunggu serangan mengerikan itu mendarat di tubuhnya. Namun, saat Lin Jing memejamkan matanya, sebuah sosok dengan cepat berlari mendekapnya, dan berlari keluar. Karena kau ingin menyelamatkan seseorang, kau harus mengorbankan nyawamu terlebih dahulu. Lelaki tua berbaju abu-abu itu mendesah pelan. Seolah-olah telapak tangannya yang kurus menembus ruang dan langsung mengenai punggung Mu Chen saat ia memeluk Lin Jing. Mu Chen memuntahkan seteguk darah. Punggungnya terluka parah, dan bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Jika dia tidak melatih fisik Dewa Petir ke tingkat fisik petir rune Enea, tamparan itu mungkin akan membuat tubuhnya meledak. "Mu Chen!" Lin Jing berkata dengan nada mendesak. Dia membuka matanya untuk melihat pemandangan itu dan beberapa darah tumpah ke wajahnya. Mu Chen jatuh tersungkur, babak belur. Namun, saat hendak mendarat, dia masih memeluk gadis itu, dan punggungnya yang terluka menghantam batu. Rasa sakit yang menusuk itu langsung membuatnya memuntahkan seteguk darah lagi. Di kejauhan, Jiu Yu melihat pemandangan itu, dan matanya langsung memerah. Dia mengembangkan sayapnya dan ingin menyerbu tetapi dihentikan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Seketika, dia mulai menyerang dengan gila-gilaan dan benar-benar membuat lelaki tua berjubah hitam itu panik. "Mu Chen, kamu baik-baik saja?" Lin Jing bertanya dengan mendesak, tidak peduli dengan noda darah di wajah putihnya. Mu Chen menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Dia mendorong Lin Jing dan berteriak, "Lari!" "Tidak!" Lin Jing segera memegang lengan baju Mu Chen. Dia tahu bahwa jika dia pergi saat itu, Mu Chen pasti akan mati. "Kamu!" Mu Chen marah, tetapi rasa sakit yang tajam membuatnya menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka situasinya akan berakhir seperti ini. Pada akhirnya, dia telah meremehkan kekuatan klan di belakang Liu Ming. Dia benar-benar tidak dapat menghadapi makhluk sekuat itu saat ini. "Sepertinya aku telah membuat rencana yang buruk," kata Mu Chen dengan getir. Orang tua berbaju abu-abu itu muncul di hadapan Mu Chen dan Lin Jing dan berkata sambil tersenyum, "Karena kalian berani membunuh kepala aula berikutnya dari Aula Tianshuan, kalian memang tidak pintar. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang." Tangan lelaki tua berbaju abu-abu itu menembus ruang lagi dan menampar ke arah kepala Mu Chen. Mu Chen menggertakkan giginya dengan kuat. Sedikit kegilaan terlihat di matanya. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa dan menggunakan kartu truf rahasianya, halaman abadi. Bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, dia tidak akan menunggu untuk dibunuh. Namun, tepat ketika telapak tangan kurus lelaki tua berbaju abu-abu itu hendak mengenai kepala Mu Chen, ruang di sana tampak berkedip. Seolah-olah seberkas cahaya terang melintas. Sebuah tangan kering jatuh pelan ke tubuh Mu Chen. Lelaki tua berbaju abu-abu itu tampak tertegun sejenak. Ia menatap tangannya. Tangannya tiba-tiba terputus. Mulutnya bergerak tetapi tidak ada suara yang terdengar. Ia tampaknya belum pulih dari keterkejutannya. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Di belakang Mu Chen, ruang berangsur-angsur terdistorsi, dan kemudian sosok yang terlihat sebagian muncul. Ketika sosok itu muncul sepenuhnya, sebuah suara yang jelas terdengar. "Kamu berani membunuh putri kecil dari Marshall Border? Kamu juga sangat bodoh." Mendengar suara yang familiar itu, Lin Jing tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rasa terkejut memenuhi matanya yang merah dan cerdas. Kemudian dia berteriak tak terkendali, "Ibu! Ibu!" Ruang di belakang Mu Chen bergejolak,
dan sosok wanita perlahan-lahan muncul. Ketika Lin Jing berteriak kaget, sosok itu menjadi lebih jelas. Mu Chen menoleh dan melihat dengan kaget. Ia melihat seorang wanita anggun berpakaian putih. Ia tampak sangat cantik dan mirip dengan Lin Jing. Rambutnya disanggul dan tampak anggun, sungguh menakjubkan. Mu Chen terkejut saat mengetahui bahwa wanita cantik berpakaian putih itu adalah ibu Lin Jing. Mereka tampak seperti saudara perempuan. Dia telah memotong telapak tangan tetua manusia iblis. Dia telah mengatakan sebelumnya, putri kecil dari perbatasan bela diri. Apakah yang dia maksud adalah Lin Jing? Perbatasan bela diri? Mu Chen tercengang. Dia menatap Lin Jing, yang ada di pelukannya. Dia tidak pernah menyangka dia memiliki latar belakang yang begitu mengesankan. Martial Border sangat dominan di dunia seribu besar. Pendiri Martial Border, Martial Ancestor, sangat terkenal di dunia seribu besar. Meskipun aula Tianshuan sangat kuat, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Martial Border. Mu Chen akhirnya mengerti mengapa Lin Jing bisa memiliki begitu banyak batu giok pelindung spiritual yang kuat di sekujur tubuhnya. Dia adalah putri kecil dari perbatasan bela diri. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Lin Jing membelalakan matanya dan menatap wanita berpakaian putih itu. Dia gembira dan berlari ke arahnya. Wanita berpakaian putih itu mengulurkan tangannya dan memukul dahi Lin Jing. Dia berkata dengan ketus, beraninya kau keluar secara diam-diam. Dia tampak dingin, tetapi ketika dia melihat gadis di depannya, dia dipenuhi dengan cinta padanya. Sangat membosankan tinggal di rumah, Lin Jing menutupi dahinya dan berkata dengan nada menyedihkan. Ayahmu bilang dia tidak akan membiarkanmu pulang begitu kamu sampai di rumah, tegur sang ibu. Ibu harus membantuku. Lin Jing tampak tertekan dan memegang lengan baju wanita berpakaian putih itu dan berkata, aku ingin belajar dan menguatkan diriku. Ibu telah melihat bahwa aku hampir kehilangan nyawaku. Wanita berpakaian putih itu menyipitkan matanya saat mendengarnya dan tiba-tiba, dia tampak dingin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tetua manusia iblis dan berkata dengan datar, kau kurang ajar. Siapa kau? Tetua manusia iblis itu tersadar dan berteriak. Ia telah melupakan telapak tangannya yang patah dan tampak terkejut. Apakah kamu dari perbatasan bela diri? Tanyanya dengan suara serak. Tiba-tiba dia teringat apa yang didengarnya sebelumnya dan hatinya hancur. Ibu, jangan biarkan dia pergi. Dia ingin membunuhku sebelumnya. Kalau bukan karena Mu Chen, aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padaku. Lin Jing berkata dengan marah. Karena dia memiliki seseorang yang kuat untuk mendukungnya, Lin Jing tidak akan membiarkan lelaki tua menjijikan ini pergi begitu saja. Wanita berpakaian putih itu menundukkan kepalanya dan menatap Mu Chen. Punggungnya berdarah, dan orang bahkan bisa melihat tulang-tulangnya. Dia tersenyum dan berkata kepadanya dengan lembut, anak muda, terima kasih. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen merasa canggung disapa dengan cara seperti itu, dan oleh seorang wanita yang tampak muda. Dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja. Kulitku tebal, jadi itu bukan masalah besar. Wanita berpakaian putih itu melihat luka-luka di punggungnya, dan menyadari bahwa energi spiritual berwarna ungu sedang melonjak. Ada api ungu yang unik, dan saat api itu melewati luka-luka itu mulai sembuh. Wanita berpakaian putih itu tertegun, tetapi dia merasa lega. Dia menoleh untuk melihat ke arah tetua manusia iblis, yang ekspresinya terus berubah, dan berkata dengan datar, kau begitu kejam terhadap kedua anak muda itu. Apa kau tidak peduli dengan perbatasan bela diri? Tetua manusia iblis menggigil. Tiba-tiba dia melesat mundur dengan cepat, dan bayangannya bergerak melalui ruang. Dia muncul di samping Liu Ming, yang terluka parah, lalu melarikan diri bersamanya. Pri Rubahati dan seorang pria parubaya berdiri di kejauhan dan menyaksikan kejadian itu. Mereka menggigil dan tampak terkejut. Siapakah wanita berbaju putih ini? Mengapa tetua manusia iblis, yang telah mencapai penguasa kelas 8, begitu takut padanya, sehingga ia melarikan diri? Ibu, jangan biarkan dia lolos. Ketika Lin Jing melihat tetua manusia iblis itu mencoba melarikan diri, dia segera berteriak. Wanita berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya pelan. Ia mengulurkan tangan rampingnya dan mengangkatnya dengan lembut. Daratan di kejauhan bergetar, dan sebuah gunung besar muncul dari tanah. Gunung itu berwarna-warni dan berkilauan. Jika seseorang merasakannya dengan saksama,
ia akan tahu bahwa ini bukanlah gunung biasa. Gunung itu terbentuk oleh energi spiritual murni, yang kekuatannya tak terlukiskan. Sebuah gunung energi spiritual yang besar tercabut dari tanah dan muncul di cakrawala dalam sekejap. Kemudian, gunung itu mendarat dengan keras di suatu tempat. Ruang itu tiba-tiba membeku, dan dua sosok muncul. Salah satunya adalah tetua manusia iblis. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut, lalu melihat gunung besar yang baru saja mendarat. Dia berteriak ngeri, penampakan langit dan bumi. Peri rubah hati dan lelaki parubaya itu menjadi pucat. Mereka terkejut. Hanya mereka yang berada di penguasa bumi yang dapat menguasai penampakan langit dan bumi. Apakah wanita berpakaian putih itu seorang penguasa bumi? Seseorang dapat dengan mudah membentuk gunung dan sungai, dan bahkan mengubah bentuk bumi dengan penampakan langit dan bumi. Itu mistis. Mu Chen dapat menghancurkan medan juga, tetapi bahkan dia tidak dapat menciptakan bentangan medan dari ketiadaan. Gunung energi spiritual menekan dan menyegel ruang. Bahkan tetua manusia iblis tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa melihat gunung yang melesat ke arahnya dan menekan tubuhnya dengan kuat. Tubuh tetua manusia iblis lumpuh. Tulang-tulangnya tampak remuk, dan darah segar menyembur keluar. Ia mendarat bersama gunung, dan kemudian terkulai di bawah tanah. Gunung energi spiritual mendarat di tanah dan sangat tinggi. Itu adalah yang tertinggi di sebidang tanah ini. Tetua manusia iblis tidak dapat bergerak di bawah gunung. Mu Chen terkesiap saat melihat pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat serangan penguasa bumi. Serangan itu cepat dan kuat. Lelaki tua berpakaian hitam, yang sedang bertarung dengan Jiu Yu dari jauh, menyadari apa yang telah terjadi, dan menjadi sangat ketakutan. Ia segera bergegas pergi, karena ia tidak peduli dengan sikap seorang master berdaulat. Namun, saat ia mencoba melarikan diri, ia merasakan kekuatan mengerikan datang dari atas. Tubuhnya seperti terhantam benda berat, dan ia jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Burung 9 netherworld yang besar itu dengan cepat mengecil, lalu berubah menjadi seorang wanita ramping. Burung 9 netherworld terbang ke arah Mu Chen dan mendarat di sampingnya. Ia tampak terkejut saat melihat wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul. Dia adalah Ibu Lin Jing. Mu Chen berusaha berdiri dan menjelaskan padanya. Jiu Yu mengangguk dan segera membantu menopang Mu Chen. Ibu, apa yang akan Ibu lakukan dengan orang-orang ini? Lin Jing bertanya dengan gembira. Tekan mereka selama 5 tahun, kata wanita berpakaian putih itu dengan ringan. Dia melambaikan tangannya, dan lelaki tua berpakaian hitam itu ditekan di bawah gunung energi spiritual. Gunung itu kemudian mulai tenggelam di bawah tanah dan menghilang. Mu Chen terkejut melihat bahwa tempat di mana gunung energi spiritual itu tenggelam kini menjadi datar. Tidak seorang pun akan tahu bahwa 3 orang jahat telah ditekan di bawahnya. Tetua manusia iblis mungkin dapat bertahan hidup selama 5 tahun penindasan, karena kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa kelas 8. Namun, kekuatannya akan berkurang saat itu. Adapun Liu Ming, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Namun, Mu Chen tidak akan merasa kasihan pada mereka. Jika bukan karena Ibu Lin Jing, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya dan Lin Jing. Ibu, kamu datang di waktu yang tepat. Lin Jing memegang lengan wanita berpakaian putih itu dan berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu kau bisa menyelinap keluar dari Martial Border dengan kemampuanmu? Wanita berpakaian putih itu mencibir Lin Jing dan bertanya. Jika aku tidak mengikutimu secara diam-diam, kau pasti sudah dibawa kembali oleh ayahmu. Lin Jing tampak putus asa setelah mendengar ini. Dia mengira rencananya untuk melarikan diri sudah sempurna, tetapi sekarang menyadari bahwa dia sebenarnya telah gagal. Mu Chen bersyukur bahwa dia tidak memiliki niat jahat terhadap Lin Jing. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh ibunya, yang bersembunyi secara rahasia. Dunia 1000 besar ini memang penuh dengan bahaya. Mu Chen mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa Liu Ming kuat, tetapi dia tidak menyangka dia akan berada di bawah perlindungan seorang tetua yang kuat. Mu Chen hampir gagal total. Anak muda, wanita berpakaian putih itu menatap Mu Chen dan berkata, Senior, tolong panggil aku Mu Chen. Mu Chen menggaruk kepalanya dan berkata, dia merasa canggung dipanggil dengan cara seperti itu. Mendengar ini, wanita berpakaian putih itu tersenyum. Senyumnya menawan. Setelah diam-diam mengikuti Lin Jing selama beberapa hari terakhir, dia tahu bagaimana Mu Chen memperlakukan Lin Jing.
Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang baik tentangnya dan tersenyum padanya, yang merupakan pemandangan yang jarang terlihat. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao Mu. Berikan aku gelang biji mustard yang kau dapatkan sebelumnya." Mu Chen segera mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada wanita berpakaian putih itu. Mengingat statusnya, dia tahu bahwa wanita itu tidak akan tertarik pada hal-hal sepele seperti itu. Wanita berpakaian putih itu senang dengan kejujurannya. Setelah mengambil gelang itu, dia menyuntikkan cahaya dari telapak tangannya untuk beberapa saat. Gelang biji sesawi ini berisi tanda yang dibuat oleh seorang master penguasa duniawi. Jika kamu menyingkirkannya, dia akan merasakannya. Namun, aku telah menyingkirkan tanda itu sekarang, jadi tidak apa-apa, kata wanita berpakaian putih itu, sambil mengembalikan gelang biji sesawi kepada Mu Chen. Mu Chen berkeringat dingin. Dia belum memeriksa gelang biji mustard, dan dia tentu tidak menyangka seorang master penguasa bumi akan meninggalkan bekas di sana. Itu pasti master dari Aula Tianshuan. Terima kasih, senior, kata Mu Chen penuh rasa terima kasih. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membelai kepala Lin Jing dengan penuh kasih dan berkata, "Kamu telah menyelamatkan Lin Jing. Jadi, jika kamu tidak keberatan, kamu boleh memanggilku Bibi Ling." Mendengar nada ramah dari wanita berpakaian putih di hadapannya, kewaspadaan Mu Chen terhadap orang asing itu menurun. Meskipun wanita itu memiliki temperamen yang tidak ramah, mungkin karena Lin Jing berada di sampingnya, mereka akhirnya dapat melihat sisi lembutnya. Karena itu, Mu Chen menggaruk kepalanya dan tidak ragu lagi. Bibi Ling. Karena Lin Jing adalah putri kecil dari Marshall Border, jelas wanita berpakaian putih di depan mereka adalah Ratu Marshall Border. Identitas ini memang mencengangkan, dan jika mereka bisa mendapatkan dukungan darinya, itu akan menjadi dukungan yang luar biasa. Namun, Mu Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia mendekati Lin Jing bukan karena identitasnya, tetapi karena dia memiliki kesan yang baik tentang gadis penting yang tampak santai tetapi sebenarnya sangat cerdas ini. Mengenai apa yang disebut dukungan yang dapat diandalkan, Mu Chen tidak peduli. Dia mengerti bahwa seorang master sejati hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Di dunia ini, hanya kekuatan sendiri yang paling dapat diandalkan. Wanita berpakaian putih itu mengangguk sambil tertawa lembut. Tawanya jernih dan menyenangkan. Meskipun dia memiliki seorang putri, dia tetap menawan, dan melihatnya mengingatkan Mu Chen pada ibunya sendiri. Keduanya sangat luar biasa. "Saya akan urus urusan di sini dulu," kata wanita berpakaian putih itu sambil tersenyum sambil tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Mu Chen dan yang lainnya tercengang, dan wajah mereka menjadi pucat. Masih ada orang di sekitar? Kalau begitu, tindakan mereka kali ini agak gagal. Di kejauhan, ketika wanita berpakaian putih itu melihat ke arah peri rubah hati dan pria parubaya yang bersembunyi di puncak, wajah mereka berubah. Seketika, mereka mundur secara terpisah tanpa ragu-ragu. Namun, saat mereka bergerak, mereka menyadari bahwa tanah di sekitar mereka telah terangkat dengan cepat, dan banyak duri batu setajam pedang mencuat dari permukaan. Duri-duri batu itu berkilauan dengan warna-warna yang indah dan jelas-jelas terkondensasi dari energi spiritual yang paling murni, seperti gunung energi spiritual sebelumnya. Duri-duri batu energi spiritual itu melilit mereka dengan rapat. Oleh karena itu, mereka tidak berani bergerak. "Tuan, kami tidak punya niat buruk." Dada montok peri rubah hati naik turun dengan lembut saat dia mencoba membuat dirinya terdengar tenang. Ruang di depan mereka berdua sedikit berfluktuasi, dan wanita berpakaian putih itu melangkah keluar dari sana. Dia menatap mereka berdua, mengerutkan kening dengan lembut, seolah-olah dia sedang memutuskan apakah akan menekan mereka juga. "Tuan, kami dari klan peri rubah. Tolong izinkan kami hidup karena permaisuri peri rubah," pria parubaya itu dengan cepat memohon dengan nada tulus. "Klan peri rubah?" Mendengar nama itu, tatapan wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berubah sedikit menggoda. Dia tersenyum dan menambahkan, "Oh, kamu adalah Hu Meizi dari klan peri rubah. Tuan, apakah Anda mengenal pemimpin klan?" Peri rubah hati bertanya dengan lembut. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan menjawab, "Aku pernah melihatnya sekali. Hanya saja dia melihat ke arah suamiku. Namun,
Seni peri rubah yang dimilikinya tampaknya tidak cukup menarik. Wajah peri rubah hati dan pria parubaya itu memerah. Mereka ingin menjawab tetapi tidak berani. Wanita berpakaian putih di hadapan mereka lebih menarik daripada pemimpin klan mereka dalam hal penampilan. Meskipun peri rubah hati juga menawan dan memikat, dia masih tampak redup dibandingkan dengannya. Bolehkah aku bertanya, Tuan, siapakah Anda? Peri rubah hati menggigit bibir merah mudanya tetapi tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pemimpin klan adalah orang yang paling dia hormati dan biasanya, banyak orang kuat akan melakukan apa saja hanya untuk membuatnya tersenyum. Dia tidak percaya bahwa suami wanita ini akan menyebabkan pemimpin klan mengabaikan perilakunya. Perbatasan bela diri, Ling Qingzu, wanita berpakaian putih itu menjawab dengan nada datar. Mendengar beberapa kata ini, wajah cantik peri rubah hati akhirnya berubah drastis. Dia menatap wanita berpakaian putih itu dengan tatapan tak percaya dan bergumam, Ratu Perbatasan Bela Diri, Ling Qingzu? Pada saat itu, dia akhirnya mengerti segalanya. Karena orang di depannya adalah Ratu Perbatasan Bela Diri, maka suaminya tentu saja adalah pendiri Perbatasan Bela Diri, makhluk super yang mengejutkan dunia seribu besar, leluhur bela diri Lindong. Di sisi lain, meskipun pemimpin klannya sangat pemilih, dia pasti memiliki minat terhadap pahlawan yang dapat memukau dunia seribu besar. Peri rubah hati terdiam dan membisikkan sesuatu, tidak berani melanjutkan pembicaraan. Ling Qingzu tidak membantah junior seperti itu. Melambaikan tangannya yang seperti batu giok, duri-duri batu yang tajam itu perlahan-lahan menyusut, akhirnya menancap ke tanah. Gerakan yang tenang dan aneh itu akan membuat siapapun merasa takut. Anggap saja kamu tidak melihat apapun hari ini, Ling Qingzu memperingatkan. Meskipun dia tidak peduli dengan Tian Xuanhou, Mu Chen tidak bisa melakukan hal yang sama. Begitu berita itu bocor, itu pasti akan menimbulkan masalah baginya. Tuan, tenang saja, kami mengerti itu. Peri rubah hati mengangguk terus-menerus. Dia sangat pintar dan tentu saja tahu apa yang harus dia katakan dan apa yang tidak boleh dia katakan. Perbatasan bela diri adalah kekuatan yang sangat besar, dan klan peri rubah mereka tidak mampu menyinggung mereka. Ling Qingzu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Saat dia pergi, peri rubah hati dan pria parubaya itu akhirnya menghela napas lega. Mereka bisa merasakan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Sangat menakutkan, kata wanita parubaya itu, masih ketakutan. Kekuatan Ratu Perbatasan Bela Diri ini mungkin telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Mungkin bahkan pemimpin klan kita jauh di belakangnya. Peri rubah hati berseru kaget, benarkah? Pemimpin klan kita adalah penguasa bumi. Mungkin ada sedikit perbedaan di antara mereka, tapi kekuatannya jauh lebih besar daripada yang bisa kau rasakan. Aku telah mengembangkan teknik penginderaan ilahi, dan aku lebih peka terhadap pendeteksian kekuatan. Namun, dari apa yang aku deteksi tadi, dia sama tak terduganya dengan lautan. Meskipun penguasa bumi juga sangat menakutkan, mereka tampaknya lebih rendah dari level itu. Pria parubaya itu menelan ludah dan berkomentar. Maksudmu, mata peri rubah hati menyipit saat dia bergumam, Ratu Perbatasan Bela Diri ini, juga telah dipromosikan menjadi penguasa surgawi? Kekuatan perbatasan bela diri begitu mengejutkan? Secara umum, selama sebuah klan memiliki satu penguasa surgawi, klan itu bisa menjadi negara adikuasa di dunia seribu besar. Dari kelihatannya, perbatasan bela diri mungkin bisa memiliki lebih dari satu. Jika Martial Border tidak kuat, mengapa klan Roh Es, yang memiliki sejarah panjang, menganggapnya sebagai pendukung mereka? Selain itu, dikatakan bahwa Martial Border memiliki dua ratu, dan keduanya sangat kuat. Ini hanya salah satunya. Pria parubaya itu mendesah, merasa takut dengan kekuatan Martial Border yang mengerikan. Bahkan jika wanita berpakaian putih itu bukan penguasa surgawi sejati, dia pasti setidaknya setengah jalan ke level itu. Bagaimana anak itu bisa punya hubungan dengan Martial Border? Dan bahkan dia membuat Ratu Martial Border keluar sendiri, peri rubah hati merasa agak tidak percaya. Makhluk seperti ini tidak akan muncul sama sekali dalam keadaan normal. Jadi mengapa dia muncul begitu saja? Gadis berpakaian putih itu terlihat sangat mirip dengannya. Pria parubaya itu merenung sejenak, lalu keduanya saling menatap, menyadari apa yang sedang terjadi. Sepertinya Liu Ming benar-benar sangat malang kali ini. Tapi itu juga bagus. Tian Xuanhou telah menderita kerugian besar kali ini, dan itu adalah berita yang cukup bagus bagi kita. Peri rubah hati tersenyum dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Menggerakkan tubuhnya, dia mulai terbang menjauh ke kejauhan dengan kecepatan tinggi.
Pria parubaya itu segera mengikutinya. Mu Chen, yang tetap di tempat yang sama, melihat wanita berpakaian putih itu muncul lagi dan menyadari bahwa mereka sebenarnya telah diawasi secara diam-diam. Hal ini membuatnya merasa agak malu, karena dia selalu sangat berhati-hati tetapi telah membuat beberapa kesalahan kali ini. Di sisi lain, Lin Jing menarik lengan Ling Qingzu dan tertawa kecil. Mata hitamnya yang cerdas terus berputar-putar, tetapi sebelum dia bisa memikirkan sesuatu, Ling Qingzu sudah menjentikkan dahinya yang halus dengan jarinya. Jangan pikirkan tipuan. Ayahmu sudah mengatakan bahwa aku harus membawamu kembali. Kalau tidak, lain kali ayahmu yang akan muncul menggantikanku, kata Ling Qingzu sambil tersenyum. Wajah Lin Jing langsung berubah muram. Bu, biarkan aku tinggal di luar sebentar, pinta Lin Jing. Ling Qingzu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jelas, itu tidak bisa dinegosiasikan. Lin Jing menundukkan kepalanya karena depresi, tetapi kemudian dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen dengan penuh harap dan menyarankan, Mu Chen, bagaimana kalau kamu ikut denganku ke perbatasan bela diri? Di sana sangat menyenangkan. Juga, aku akan melindungimu di sana. Pasti tidak ada yang akan mengganggumu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen langsung merasa agak canggung. Marshall Border adalah negara adikuasa di Great Thousand World, dan banyak ahli mencoba bergabung tetapi ditolak. Namun, dia tidak tertarik karena dia tidak datang ke Great Thousand World untuk mencari dukungan yang kuat. Mungkin, di bawah perlindungan Marshall Border, memang tidak akan ada yang mengganggunya, tetapi ini bukanlah yang diinginkannya. Selain itu, jika itu benar-benar terjadi, dia merasa bahwa dia bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk pergi dan menemui Luoli. Oleh karena itu, terhadap undangan Lin Jing, dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, perbatasan bela diri itu bagus, tetapi tempat itu tidak cocok untukku. Kenapa? Lin Jing cemberut karena tidak puas. Ling Qingzu, di sisi lain, menatap pemuda itu sekali lagi dengan matanya yang menawan. Di matanya, dia bisa melihat semacam kegigihan itu membuatnya tersenyum tak berdaya. Itu karena dahulu kala, saat dia seusianya, dia juga melihat seorang pemuda dengan kegigihan seperti itu di matanya. Kemudian, pemuda itu menjadi suaminya. Di masa depan, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang ke Marshall Border, Ling Qingzu berkata dengan lembut. Penolakan Mu Chen terhadap undangan ke Marshall Border tidak hanya membuatnya tidak senang, tetapi juga membuatnya merasa puas, dan dia menghargai sikapnya. Jadi, meskipun dia biasanya tidak ramah, dia sekarang benar-benar mengambil inisiatif untuk memberikan undangan yang sangat tidak biasa. Mu Chen mengangguk dengan serius dan menjawab, terima kasih Bibi Ling. Jika suatu hari nanti ada hari seperti itu, aku pasti akan pergi ke sana. Lin Jing, bersikaplah baik dan tetaplah di Marshall Border dulu. Saat kau sudah cukup kuat, aku akan bermain denganmu lagi. Sekarang, kita akan berpisah di sini. Mu Chen menyeringai pada Lin Jing dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melipat tangannya dengan tulus pada Ling Qingzu dan berbalik untuk pergi. Jiu Yu juga mengangguk pelan ke arah Ling Qingzu lalu mengikutinya. Melihat Mu Chen tidak setia meninggalkannya, Lin Jing langsung menghentakkan kakinya karena marah. Ling Qingzu memperhatikan kepergian Mu Chen dan tersenyum, dia berkata, pemuda ini memang menarik. Dia idiot. Lin Jing cemberut. Dia memilih untuk tidak pergi ke Marshall Border meskipun aku mengundangnya. Tidakkah dia tahu bahwa di sana, bimbingan apapun yang diterimanya akan 100 kali lebih baik daripada belajar sendiri secara membabi buta? Dia bukan orang bodoh. Ling Qingzu mengusap kepala Lin Jing. Di matanya yang dingin, kehangatan dan penghargaan terlihat. Dia seorang pemuda dengan ambisi yang besar. Ambisi ini mirip dengan yang dimiliki ayahmu saat dia masih muda. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya di masa depan. Kau benar-benar membandingkannya dengan ayah? Lin Jing membelalakan matanya lebar-lebar. Di dalam hatinya, ayahnya adalah orang terhebat di dunia. Suatu kali, untuk menyelamatkan Bibi Bing, ayahnya pergi ke klan Roh Es sendirian dan mengacak-acak tempat itu. Setiap kali dia mengingat ini, dia akan merasa bahwa ayahnya benar-benar luar biasa kuat dan tampan. Pada saat ini, jelas ada perbedaan yang tak terlukiskan antara Mu Chen dan ayahnya. Ling Qingzu tersenyum cerah. Sambil mengangkat matanya, dia berkata dengan lembut, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan.